Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Pasti semuanya sehat, bukan? Oh, haleluya. Bukan karena kekuatan kita, tetapi anugerah Tuhan semata-mata, sehingga kita dipelihara dengan tubuh yang sehat. Itu sebabnya mari kita bersyukur sekaligus menyambut renungan pagi. Tuhan Yesus, alangkah kami penuh syukur di saat pagi ini atas kebaikan Tuhan memimpin, menjaga, melindungi, memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Itu sebabnya kami mengucapkan syukur, terima kasih kepada Engkau, dan kami sungguh merindukan firman-Mu disampaikan untuk pagi ini. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu hendaklah kamu penuh dengan roh. Terambil dari Efesus 5 ayat 18. Saya bacakan ayat ini secara lengkap. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dilahirkan kembali melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mulai tinggal di dalam hidup kita sejak saat itu. Bacalah 1 Korintus 3 ayat 16. Setelah lahir baru, hidup kita akan berulang kali dipenuhi dengan hadirat Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita. Kesaksian para rasul menggambarkan hal ini, bukan? Haleluya. Pada hari raya Pentakosta, 120 orang murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan dalam firman Tuhan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, itu bisa saudara baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan 4. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam Alkitab, saudara-saudara, bahwa Rasul Petrus sesudah sebelumnya dipenuhi Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, kembali dipenuhi roh pada saat ia berdiri di hadapan para pemuka agama Yahudi. Nah, saudara, baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi satu kali, sedangkan pembaptis di dalam roh itu langsung Tuhan Yesus sendiri. Sesudah kita dibaptiskan dengan roh, saudara-saudara, maka Roh Kudus itu harus selalu memenuhi kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku, apabila kita tanpa sengaja tiba-tiba kita berbuat dosa lagi, saudara-saudara, maka kadar daripada Roh Kudus itu berkurang. Ibaratnya kalau saudara punya air dalam satu gelas, maka air itu turun sedikit, satu teguk, dan itu harus dipenuhi lagi, saudara-saudara. Itu sebabnya saya katakan begini, dibaptis dengan Roh Kudus hanya berlaku satu kali, tetapi dipenuhkan dengan Roh Kudus harus terjadi berulang kali. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Rasul Petrus sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus. Dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Nah, pada waktu itu, ketika Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, ia tidak lagi kelihatannya takut, gampang menyerah, dan mengingkari akan Tuhan. Oh, sudah tidak lagi seperti itu. Ia menjadi ciptaan baru, saudara. Ia penuh dengan keberanian di hadapan para pemimpin umat Yahudi dan tua-tua. Nah, saudara, itu terjadi oleh karena
Rasul Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, para murid-murid ketika sedang berkumpul dan berdoa, dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Itu saudara bisa baca dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Nah, saudaraku, berbeda dengan tinggalnya Roh Kudus dalam hidup kita sejak lahir baru, dipenuhi dengan Roh Kudus bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya kepada semua orang Kristen. Hal ini terlihat pada perintah Rasul Paulus dalam kitab Efesus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Karena bentuknya sebagai perintah, maka dipenuhi dengan Roh hanya akan terjadi kepada mereka yang menanggapi dengan benar dan percaya. Bentuk dari perintah Paulus ini, saudara, mengandung pengertian yang dalam mengenai kehendak Tuhan agar kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya, kalimat hendaklah kamu penuh dengan Roh adalah sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Kalimat ini dapat dibaca, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh, artinya perintah ini adalah panggilan mengenai cara kita hidup. Kepenuhan Roh bukan sekedar suatu peristiwa periodik. Tuhan menghendaki agar kita hidup dari hari ke hari semakin dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberikan pada kita kekuatan ekstra. Setiap hari kita harus dengan rendah hati berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus supaya kita dapat menghadapi tantangan dan kesempatan dalam hidup kita. Nah, saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersukacita karena Roh-Mu tinggal di dalam hati kami. Kami bersyukur untuk setiap waktu di mana Roh-Mu bekerja dengan begitu luar biasa di dalam hidup kami. Tolong kami agar kami dapat menjadikan kepenuhan Roh-Mu sebagai gaya hidupku yang sudah lahir baru. Dengan penuh pengharapan, kami mencari Engkau untuk karya Roh-Mu yang baru, yang terus-menerus di dalam kami. Nah, itu sebabnya ya Tuhan, kami selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan rajin, selalu menghadap hadirat-Mu, sehingga dengan demikian terjalin suatu persekutuan yang intim dengan Engkau. Roh-Mu yang kudus selalu tinggal dalam diri kami sebagai penasehat, sebagai penghibur, sebagai penolong, dan sebagai Roh yang selalu menuntun kami di dalam kebenaran. Dengan demikian hidup kami memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari kami serahkan aktivitas kami, kiranya Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan karuniakan berkat sehingga apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Demikian juga keluarga kami, anak-anak kami semuanya, jaga lindungi. Jemaat-Mu yang masih menderita sakit, entah di rumah atau di ruang sakit, Tuhan akan kunjungi mereka, kuatkanlah, teguhkanlah iman mereka, jamah mereka, dan sembuhkanlah mereka. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Salam saudaraku. Sampai berjumpa hari Senin pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.